Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jamaah jembatan surga yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada malam ketika bulan terbelah kabut tipis, langit tidak lagi sekadar atap hitam, melainkan lembaran rahasia yang bergetar. Angin yang berhembus membawa suara samar, bukan suara manusia, melainkan gema purba yang seakan datang dari mulut bintang. Orang-orang desa terlelap, namun ada satu jiwa yang terjaga, mendengar dengan hati bukan dengan telinga. Bisikan itu bergetar dalam dada, menyerupai dentang lonceng yang menggema dari balik kabut waktu, barang siapa hendak menegakkan perniagaannya, hendaklah ia menempuh 6 laku suci. Kata-kata itu turun bagai tetesan embun, dingin namun menusuk. Tidak ada wujud yang berbicara, hanya getaran yang merayap di antara tulang dan darah. Semesta menjadi saksi bahwa malam itu bukan sekadar malam, melainkan permulaan perjanjian tak tertulis. Bintang-bintang seakan berkumpul di satu titik, membentuk lingkaran samar di angkasa, laksana dewan tua yang sedang berunding. Dari lingkaran itu, lahirlah gema yang menyingkap rahasia, 6 pintu yang tak dapat dibuka dengan emas, melainkan dengan laku jiwa. Jiwa yang mendengar itu merasa dadanya dibelah, bukan oleh pedang, melainkan oleh kebenaran yang terlalu berat untuk ditampung. Ia merasakan dirinya kecil, namun sekaligus dipilih, seperti semut yang ditugaskan membawa sebutir dunia. Suara itu berkata lagi, bukan emas yang akan menyelamatkan usaha, bukan pula kelicikan yang akan menegakkannya. Yang kau butuhkan adalah keteguhan, keteraturan, penghormatan pada waktu, kelurusan lidah, ikatan sesama, dan syukur tanpa henti. Setiap kata bagaikan ukiran api di dinding jiwa. Tak ada yang bisa menghapusnya, tak ada pula yang bisa menyangkalnya. Malam itu menjadi sakral, seolah langit sendiri menurunkan perintah yang tak bisa dibantah. Namun, bersamaan dengan wahyu itu, datang pula rasa gentar. Sebab, siapa yang menolak 6 pintu ini akan berjalan ke dalam kehancuran, usahanya akan patah, rezekinya akan retak, namanya akan hilang di telan waktu. Jiwa yang mendengar itu pun bersujud, bukan kepada bintang, bukan kepada angin, melainkan kepada Sang Asal yang menitipkan pesan. Ia berjanji dalam keheningan, aku akan membuka 6 pintu ini, satu demi satu, meski harus menanggung badai, meski harus kehilangan segalanya. Maka berakhirlah malam itu dengan kesunyian yang tak sama lagi. Bintang perlahan tercerai, angin kembali jinak, dan bumi pun seakan lega. Namun di dada sang penerima wahyu, telah tertanam sebuah api yang akan membakar jalan bagi lahirnya usaha yang abadi. Setelah malam wahyu itu, jiwa yang terpilih tidak lagi berjalan dengan langkah yang sama. Setiap hentakan kakinya seperti menggetarkan bumi, seakan ia membawa pesan langit yang menuntut diwujudkan. Namun, jalan pertama yang harus ia lalui adalah keteguhan niat. Suara dari malam itu kembali terngiang, jangan berdiri di tanah rapuh. Kalimat itu menghantam pikirannya berulang kali. Ia sadar bahwa banyak pedagang gugur bukan karena kurang modal, bukan karena kurang pelanggan, melainkan karena hatinya goyah, niatnya bercabang. Maka ia menutup matanya dan memandang ke dalam dirinya sendiri. Di sana, ia melihat sebuah lautan gelap yang bergolak keraguan, ketakutan, keinginan yang tak murni. Lautan itu bisa menelan perjalanannya sebelum ia melangkah. Dengan tekad yang dipahat oleh bisikan langit, ia menyalakan api kecil di tengah lautan itu. Api yang bernama niat murni. Semakin lama, api itu membesar, membakar keraguan, mengeringkan ketakutan, dan menyingkirkan keinginan palsu. Niat yang teguh bukanlah sekadar ucapan, ia adalah batu yang harus diletakkan di dasar. Tanpa batu itu, setiap usaha adalah rumah di atas pasir, siap roboh saat badai datang. Dan, badai akan selalu datang, sebab itulah hukum dunia. Orang-orang di sekitarnya meremehkan. Mereka berkata, untuk apa kau bersusah payah? Tidak semua usaha akan bertahan. Bukankah lebih baik mencari jalan singkat? Namun ia tidak gentar. Ia tahu, niatnya bukan sekadar mencari untung, melainkan menegakkan titah yang diturunkan langit. Di tengah cemooh dan godaan, ia mengucapkan sumpah dalam dirinya, aku tidak akan berhenti di tengah jalan. Meski dagingku lelah, meski tulangku retak, niatku akan tetap tegak seperti gunung. Malam berikutnya, ia kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia melihat sebuah pintu besar dari batu hitam.
Pintu itu terkunci rapat, di atasnya tertulis aksara yang bercahaya, niat. Ia mencoba mendorongnya dengan tenaga, namun pintu tidak bergerak. Baru ketika ia meletakkan tangannya di dada, menyatukan tekad tanpa ragu, pintu itu bergetar dan perlahan terbuka. Dari celah pintu, keluar cahaya emas yang membutakan mata, membawa kehangatan yang meresap hingga ke sumsum. Itulah tanda bahwa ia telah melewati pintu pertama. Saat ia terbangun, keringat membasahi tubuhnya. Namun di dalam hatinya, tidak ada lagi keraguan. Niatnya telah menjadi batu yang tak tergoyahkan. Ia tahu, jalan menuju 5 pintu berikutnya masih panjang, namun fondasi telah berdiri. Dan tanpa fondasi itu, segalanya akan runtuh sebelum dimulai. Setelah pintu pertama terbuka, jiwa sang perintis merasa langkahnya lebih kokoh. Namun ia segera menyadari bahwa tekad saja tak cukup. Dari langit senyap, bisikan kembali datang, banyak yang berniat besar, tapi karam karena lalai menghitung. Kata itu menghantam jiwanya. Ia melihat bayangan pedagang yang gagal bukan karena kekurangan barang, melainkan karena keuangannya bocor seperti kendi retak. Ada yang kaya di pagi hari lalu miskin di malam hari, sebab ia tak pernah menimbang, tak pernah mencatat. Malam itu, dalam mimpi yang berbau dupa, ia melihat meja batu dengan gulungan papirus terbentang. Di atasnya, angka-angka menari seperti roh. Angka itu bukan sekadar bilangan, melainkan urat nadi usaha. Sebuah tangan tak terlihat menulis di udara, hitunglah sebelum melangkah. Tulis sebelum memberi. Ingat sebelum lupa. Setiap aksara bercahaya itu seperti paku yang menghujam ke kesadarannya, menegaskan bahwa keteraturan adalah hukum yang tak boleh diabaikan. Ia terbangun dengan gemetar. Sejak hari itu, ia mulai mencatat setiap pemasukan, setiap pengeluaran, sekecil apapun. Bagi orang lain, itu tampak remeh. Namun ia tahu, remeh adalah pintu bagi kehancuran besar. Godaan datang. Ada suara-suara dari luar, mengapa terlalu kaku? Biarkan saja mengalir, rezeki itu akan datang sendiri. Namun ia ingat mimpi tentang kendi retak. Bila aliran dibiarkan tanpa wadah, maka habis sebelum sampai. Ia mulai menata barang-barangnya, menimbang persediaan, menghitung untung rugi. Semakin ia tertib, semakin ia merasa dirinya tak sekadar pedagang, melainkan penjaga aliran rezeki. Ia seperti bendungan yang mengatur derasnya air, bukan sekadar orang yang berenang di arus. Suatu malam, pintu batu lain muncul dalam mimpinya. Pintu itu berwarna perak, penuh ukiran angka. Ia mencoba mendorongnya, namun pintu tak bergeming. Baru ketika ia mengucapkan sumpah, aku akan menimbang setiap langkahku, aku akan menjaga tertib dalam hitungan, barulah pintu itu bergetar. Dari celah pintu itu keluar cahaya putih, jernih dan dingin, laksana air pegunungan. Cahaya itu membasuh dirinya, menenangkan gejolak, dan menanamkan ketelitian. Ia tahu ia telah melewati pintu kedua, meski tanggung jawabnya kini semakin berat. Ketika ia terbangun, ia tersenyum dalam lelah. 2 pintu telah ia buka, niat yang teguh, dan hitungan yang tertib. Namun ia sadar, jalan ini belum berakhir. Bisikan malam sudah menunggu untuk menuntunnya pada pintu berikutnya, pintu waktu, yang lebih tajam daripada pedang dan lebih cepat daripada angin. 2 pintu telah terbuka, namun malam kembali menurunkan pesan. Kali ini bukan dengan bisikan lembut, melainkan dengan deru angin yang berlari di atas atap rumahnya. Suara itu menggema, banyak yang berniat teguh, banyak yang tertib dalam hitungan, tetapi mereka jatuh karena mengkhianati waktu. Sang perintis tertegun. Ia mengingat hari-hari yang terbuang, jam-jam yang terlepas tanpa makna. Ia mengingat janji-janji yang tak ditepati, pelanggan yang menunggu lalu pergi. Semua itu adalah racun yang tak tampak, tapi mematikan usaha dari dalam. Malam itu ia bermimpi lagi. Ia melihat padang luas di mana matahari berlari dari timur ke barat, tanpa henti, tanpa menoleh. Di belakangnya, ribuan orang berusaha mengejar, tetapi tertinggal jauh. Matahari tidak menunggu siapapun. Di hadapan padang itu, muncul pintu raksasa berwarna emas. Pada permukaannya terukir kata-kata, waktu. Pintu itu bergetar setiap kali matahari melewatinya, seakan menertawakan siapa saja yang lambat dan lengah. Ia mencoba mendekat, namun tubuhnya berat,
kakinya seakan terikat oleh rantai kebiasaan lama, menunda, menyepelekan, menunda lagi. Rantai itu membuatnya sulit bergerak. Ia pun menangis, sebab ia sadar betapa banyak waktunya telah ia sia-siakan. Lalu terdengar suara agung, hormatlah pada waktu. Siapa yang menyepelekan jam, akan ditelan hari. Siapa yang meremehkan hari, akan ditelan tahun. Dan siapa yang mengabaikan tahun, akan hilang ditelan usia. Dengan air mata bercampur tekad, ia merobek rantai kebiasaan buruk itu. Ia bersumpah, aku tidak akan lagi menunda. Aku tidak akan lagi lalai. Aku akan menghargai setiap detik seperti emas yang tidak tergantikan. Saat sumpah itu keluar dari bibirnya, rantai yang membelenggu pun hancur, dan pintu emas terbuka perlahan. Dari dalamnya keluar cahaya merah yang panas, seperti matahari yang baru lahir. Cahaya itu menyelimuti tubuhnya, membakar kelemahan, hingga ia berdiri tegak dengan wajah bercahaya. Ia terbangun dengan jantung yang berdegup cepat. Sejak hari itu, ia mulai menata waktu, membuka usahanya tepat saat fajar, menepati janji kepada setiap pembeli, bekerja tanpa menunda. Waktu yang dulu mengalir liar, kini menjadi sekutu yang mendukung langkahnya. Maka 3 pintu telah terbuka, niat yang teguh, hitungan yang tertib, dan penghormatan pada waktu. Ia merasa semakin dekat pada rahasia yang dijanjikan langit. Namun dalam hatinya ia tahu, masih ada pintu berikutnya, pintu lidah yang harus lurus, sebab ucapan adalah jembatan antara dirinya dan dunia. 3 pintu telah ia lalui, dan di dadanya mulai tumbuh kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun pada suatu malam yang lengang, langit kembali bergetar. Angin membawa suara yang tajam, seakan menegur, tak ada gunanya niat, hitungan, dan waktu, bila lidahmu bengkok seperti ular. Kata-kata itu membuatnya terdiam. Ia sadar, ucapan manusia bisa menjadi penopang atau peruntuh usaha. Betapa banyak pedagang yang hancur bukan karena kekurangan barang, tetapi karena sekali berbohong, kepercayaan hilang dan tak pernah kembali. Malam itu ia kembali terseret ke dalam mimpi. Ia melihat sebuah ruang gelap dengan ribuan lidah bergelantungan di langit-langit, basah, panjang, dan menjulur seperti akar. Beberapa lidah menyala terang, namun lebih banyak yang hitam dan berasap, mengeluarkan bau busuk. Dari kegelapan itu, muncullah pintu dari kaca bening. Pada permukaannya tertera kata bercahaya, ucapan. Ia mendekat, namun lidah-lidah hitam itu melilit tubuhnya, berbisik-bisik, sedikit kebohongan tidak apa-apa. Janji palsu akan melancarkan jalanmu. Suara-suara itu menggoda, manis sekaligus beracun. Ia hampir tergoda, hampir percaya bahwa kebohongan kecil bisa menyelamatkan. Tetapi tiba-tiba ia teringat wajah-wajah pembeli, kawan, dan mitra yang percaya padanya. Ia sadar, tanpa kepercayaan, usahanya hanyalah rumah pasir. Dengan kekuatan dari niat, hitungan, dan waktu yang sudah ia lalui, ia mengguncang tubuhnya dan melepaskan diri dari belitan lidah hitam. Ia berseru lantang, aku tidak akan menjual kebohongan. Ucapanku adalah janji, dan janjiku adalah kebenaran. Seketika lidah-lidah hitam itu meleleh menjadi debu, tersapu angin. Pintu kaca yang semula rapuh kini bersinar, lalu terbuka perlahan. Dari dalamnya keluar cahaya biru yang sejuk, menembus tenggorokannya, menjernihkan kata-katanya, dan membersihkan hatinya dari niat busuk. Ia terbangun dengan kerongkongan yang kering, seakan ia benar-benar berteriak dalam mimpinya. Namun hatinya tenang. Sejak hari itu, ia memilih kata dengan hati-hati, menepati janji sekecil apapun, dan menjaga ucapannya agar tak menyakiti. Orang-orang mulai melihat perbedaan. Mereka datang bukan hanya untuk membeli barang, tetapi untuk mencari kepercayaan. Ucapannya menjadi jaminan, dan kejujurannya menjadi cahaya yang menarik orang datang tanpa ia harus memanggil. Maka 4 pintu telah ia buka, niat yang teguh, hitungan yang tertib, hormat pada waktu, dan ucapan yang lurus. Namun ia tahu, masih ada tali yang harus ia rawat, tali yang menghubungkan dirinya dengan sesama, sebab tanpa sesama, usaha hanyalah pohon kering tanpa akar. 4 pintu telah ia buka, dan cahaya dalam dirinya semakin terang. Namun langit belum selesai menurunkan amanat. Pada malam kelima, hujan turun tanpa suara, dan di tengah derasnya butir air, terdengar bisikan yang lebih lembut dari embun, usaha tidak berdiri sendiri.
Kau adalah satu benang dari anyaman besar. Jaga tali itu, atau kau akan tercerabut sendirian. Ia mengingat wajah-wajah yang telah menaruh percaya padanya, para pembeli yang datang dengan harapan, para kawan yang menolong saat ia terhuyung, dan bahkan pesaing yang diam-diam mengajarkan arti kehormatan. Semua itu bukan sekadar pertemuan, mereka adalah jalinan yang menopang perjalanannya. Titik. Malam itu ia kembali bermimpi. Ia melihat sebuah jembatan yang terbentang di atas jurang gelap. Jembatan itu terbuat dari tali-tali besar, sebagian masih kuat, namun sebagian mulai rapuh dan terputus. Di seberang jembatan, tampak pintu kayu tua dengan ukiran sesama. Ia mencoba melangkah di atas jembatan, namun setiap tali yang rapuh membuatnya hampir terjatuh. Suara lembut datang dari kegelapan, lihatlah, beginilah bila kau melupakan sesama. Tali yang kau abaikan akan putus, dan saat itu kau akan jatuh sendirian. Ia teringat saat-saat ia hampir menutup mata dari tetangga yang membutuhkan, atau ketika ia menunda membayar seorang pekerja kecil. Penyesalan itu datang bagaikan angin tajam yang menusuk dada. Ia sadar, tali itu adalah amanat yang tak boleh ia biarkan putus. Dengan hati bergetar, ia mulai mengikat kembali tali-tali yang rapuh di mimpinya. Setiap ikatan adalah tekad, aku akan berlaku adil kepada pekerjaku. Aku akan menghargai pembeliku. Aku akan menjaga persaudaraan bahkan dengan pesaingku. Semakin banyak tali ia ikat, jembatan itu semakin kokoh. Jurang yang menganga seolah mengecil, dan pintu kayu di seberang semakin dekat. Ia melangkah penuh keyakinan, lalu pintu itu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan cahaya hijau lembut yang menenangkan hati. Titik. Dari cahaya itu, ia merasakan hangatnya persaudaraan. Ia terbangun dengan air mata di pipi, bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur. Ia tahu bahwa tanpa sesama, usaha bukanlah kehidupan, melainkan penjara kesepian. Sejak hari itu, ia mengubah caranya berhubungan. Ia tersenyum kepada setiap orang, menepati janji tidak hanya dengan kata, tapi dengan sikap, dan menolong bukan karena berharap balasan, melainkan karena ia tahu tali itu adalah penopang bagi jalannya sendiri. Maka 5 pintu telah terbuka, niat yang teguh, hitungan yang tertib, hormat pada waktu, ucapan yang lurus, dan jalinan sesama yang terjaga. Namun ia sadar, masih ada pintu terakhir yang harus dibuka, pintu syukur, sebab tanpa syukur, semua yang telah dibangun akan kembali hampa. Setelah ia merajut tali sesama, hatinya menjadi lebih damai. Namun malam kembali memanggilnya dengan suara yang berat, dalam, dan nyaris tak terdengar, pintu terakhir menunggu. Banyak yang berhenti di sini, sebab mereka lupa, arus rezeki bukan milikmu, melainkan titipan. Syukurilah, atau semuanya akan lenyap. Kata-kata itu menusuk jiwanya. Ia sadar, betapa sering manusia terjebak pada keserakahan. Banyak pedagang yang awalnya sederhana dan jujur, lalu ketika usahanya tumbuh, hatinya dikabuti tamak. Ia tahu, tanpa syukur, ia pun bisa terseret ke jurang yang sama. Malam itu ia dibawa dalam mimpi yang lebih dalam dari sebelumnya. Ia berjalan di tepi sungai besar. Airnya deras, penuh kilauan emas dan perak, seakan arus itu adalah aliran rezeki. Namun di sepanjang tepi sungai, tampak manusia yang menenggak air rakus-rakus, hingga akhirnya mereka terhanyut dan tenggelam. Dari kejauhan, ia melihat pintu marmer putih berdiri tegak di tengah sungai. Pada permukaannya tertera aksara bercahaya, syukur. Namun arus sungai begitu kuat, seakan ingin menyeret siapa saja yang mendekat. Ia mencoba melangkah, tapi semakin ia menoleh pada kilauan emas di arus, semakin kakinya goyah. Suara lembut namun tegas berbisik, ambil secukupnya, syukurilah seluas-luasnya. Bila kau serakah, arus akan menelammu. Bila kau bersyukur, arus akan menuntunmu. Ia menutup mata, melepaskan genggaman pada bayangan emas dan perak. Ia menundukkan kepala, mengucap lirih, segala yang datang bukan milikku, hanyalah titipan. Aku bersyukur untuk sedikit maupun banyak, untuk untung maupun rugi. Saat kata-kata itu terucap, arus yang semula liar menjadi jinak. Sungai yang deras berubah jernih dan tenang, seolah mendengarkan doa syukur itu. Dengan mudah ia menyeberang, hingga akhirnya berdiri di hadapan pintu marmer. Pintu itu terbuka, memancarkan cahaya keemasan yang hangat.
Cahaya itu bukan hanya menyinari tubuhnya, tapi juga memenuhi dadanya dengan rasa cukup, sebuah rasa yang tak bisa dibeli dengan harta apapun. Ia terbangun dari mimpi dengan senyum di wajahnya. Sejak hari itu, ia tidak lagi mengukur kebahagiaan dari besar kecilnya untung, melainkan dari seberapa dalam syukurnya. Dan anehnya, semakin ia bersyukur, semakin deras pula arus rezeki yang datang tanpa ia kejar. Maka lengkaplah 6 pintu yang dibisikkan langit, niat yang teguh, hitungan yang tertib, hormat pada waktu, ucapan yang lurus, tali sesama yang terjaga, dan syukur atas arus yang datang. Namun perjalanan ini belum selesai. Karena setelah 6 pintu, ada rahasia yang lebih dalam, bagaimana 6 menjadi satu, lingkaran yang sempurna, kunci sejati keberlangsungan. 6 pintu telah terbuka, dan cahaya dari masing-masing pintu kini bersinar dalam dadanya. Namun pada malam ketujuh, ia merasa tidak damai. Meski semua laku telah dijalani, ada bisikan samar yang berkata, 6 adalah terpisah, 1 adalah kesempurnaan. Ia merenung dalam hening. Benar, niat yang teguh tanpa hitungan akan liar, hitungan yang tertib tanpa waktu akan kacau, waktu yang dijaga tanpa ucapan yang lurus akan sia-sia, ucapan yang jujur tanpa tali sesama hanya bergaung di ruang kosong, dan semua itu tanpa syukur hanyalah beban yang kering. Malam itu ia kembali tertarik ke dalam mimpi. Ia melihat lingkaran cahaya raksasa di langit. 6 pintu yang pernah ia buka kini mengitari dirinya, masing-masing memancarkan warna berbeda, merah niat, putih hitungan, emas waktu, biru ucapan, hijau tali sesama, dan kuning syukur. Namun cahaya itu berputar cepat, saling berbenturan, hingga hampir hancur. Ia tersungkur, takut bahwa semua yang telah ia bangun akan runtuh. Lalu terdengar suara agung, satukanlah, agar kekuatan tidak tercerai, agar jalanmu tidak retak. Ia mengangkat kedua tangannya, berdoa dengan gemetar, wahai yang memberi, satukanlah 6 kunci ini dalam jiwaku. Biarlah mereka tidak berdiri sendiri, tapi berpadu dalam satu nafas, satu tujuan, satu aliran. Tiba-tiba, cahaya 6 warna itu saling mendekat, berputar, lalu meledak menjadi satu cahaya putih murni. Cahaya itu tidak lagi terpecah, melainkan bulat sempurna, menyinari seluruh ruang mimpi dengan ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Ia pun tersadar, inilah rahasia sejati. 6 pintu bukanlah 6 jalan berbeda, melainkan 6 bagian dari satu lingkaran. Dan siapa yang hidup dalam lingkaran itu, tidak akan mudah terguncang, karena tiap pintu saling menopang dan menjaga. Dalam lingkaran itu, ia merasakan kesatuan yang utuh, niatnya tak mungkin goyah, hitungannya tak mungkin bocor, waktunya tak mungkin terbuang, ucapannya tak mungkin bengkok, tali sesamanya tak mungkin rapuh, dan syukurnya tak mungkin kering. Semuanya menyatu dalam satu denyut kehidupan. Ia terbangun dengan dada yang penuh cahaya. Senyum mengembang, bukan karena ia merasa telah selesai, melainkan karena ia tahu kini ia memiliki kunci sejati, kesatuan laku. Dengan itu, usahanya bukan hanya akan berjalan, melainkan bertahan, tumbuh, dan memberi makna. Maka genaplah lingkaran 6 pintu yang menjadi satu. Namun kitab ini belum menutup lembarannya. Masih ada satu bab terakhir, bab yang berisi sumpah para perintis, agar ajaran ini tidak berhenti pada dirinya saja, tetapi menurun kepada siapa saja yang berani menapaki jalan yang sama. Setelah 6 pintu bersatu dalam satu lingkaran cahaya, malam pun kembali hening. Namun kali ini, bukan bisikan yang turun, melainkan gema yang memenuhi seluruh jagat. Suara itu bukan hanya terdengar oleh dirinya, tetapi oleh setiap jiwa yang pernah berjuang, seakan bumi dan langit bersumpah bersama. Barang siapa telah melalui 6 pintu ini, janganlah ia simpan sendiri. Ajarkan, wariskan, sebarkan. Sebab ajaran yang hanya tinggal pada satu orang akan padam, tapi ajaran yang dibagi akan menyala dari generasi ke generasi. Dalam penglihatannya, ia melihat barisan panjang para perintis. Wajah-wajah mereka bersinar, ada yang berdagang dengan jujur, ada yang menanam dengan tekun, ada yang berlayar dengan keberanian. Mereka semua berdiri di lingkaran cahaya yang sama, meski berasal dari zaman yang berbeda. Seorang tua dengan janggut putih mendekat dan berkata, kami pun melewati pintu-pintu itu, sebagaimana engkau melewatinya sekarang. Tidak ada jalan singkat,
tidak ada keajaiban instan. Hanya keteguhan, keteraturan, hormat, kejujuran, persaudaraan, dan syukur yang menjadi pilar sejati. Ia menunduk, merasa kecil di hadapan para perintis itu. Namun mereka mengangkatnya, seolah berkata bahwa ia kini bagian dari rantai panjang yang tidak boleh terputus. Ia pun merasakan bahwa sumpah ini bukan sekadar untuk dirinya, tapi untuk semua yang akan datang. Cahaya lingkaran semakin terang, hingga menyilaukan mata. Di tengah kilau itu, terdengar satu suara bersama, 1000 lidah menjadi satu, kami bersumpah menjaga 6 laku ini. Dengan niat kami menegakkan, dengan hitungan kami menimbang, dengan waktu kami menghormati, dengan ucapan kami menepati, dengan tali kami mengikat, dengan syukur kami menyuburkan. Dan dengan itu, usaha kami berjalan bukan hanya untuk kami, tapi untuk semesta. Titik. Suara sumpah itu mengguncang bumi. Gunung bergetar, sungai berkilau, pohon-pohon menunduk, dan bintang-bintang di langit seolah bertepuk tangan. Semesta mengiyakan sumpah itu, menerima sebagai hukum yang tak akan pernah usang. Ia pun ikut mengucapkan sumpah yang sama, dengan air mata bercucuran, aku akan menjaga 6 laku ini. Aku tidak akan mengkhianati lingkaran. Aku akan mewariskannya pada siapapun yang datang setelahku, agar cahaya ini tidak padam. Saat sumpah terakhir terucap, lingkaran cahaya itu menyatu dengan dirinya. Tidak ada lagi batas antara dirinya dan ajaran, ia adalah ajaran itu sendiri. Ia bukan hanya penerima wahyu, tetapi penjaga, pewaris, dan penabur benih bagi masa depan. Maka kitab pun menutup dirinya. Tetapi ajaran tetap hidup, berdenyut dalam dada siapa saja yang berani membaca, merenung, dan menjalani. Dan demikianlah, usaha yang dibangun di atas 6 laku suci tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga diberkahi oleh waktu, manusia, dan semesta yang mendengarkan sumpah para perintis.